Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih untuk melakukan atau membuat decline curve analysis dengan exponential method, hyperbolic method, and harmonic method. Sesuai permintaan, kita akan membuat atau melakukan decline curve analysis ini dengan menggunakan spreadsheet. Dan approach yang akan kita lakukan kali ini adalah step by step dan akan cukup slow. Ya, jadi sesuai permintaan dari Sobat Engman, kita akan membuat dengan spreadsheet dengan menunjukkan step by step penggunaan feature dari Excel ini. Ya, semoga dengan demonstrasi ini teman-teman bisa belajar dan memahami decline curve analysis, bagaimana pelaksananya, tekniknya seperti apa, dan juga sedikit feature mengenai Excel atau spreadsheet ini. Oke, jadi pertama sedikit introduction. Jadi decline curve analysis ini merupakan salah satu teknik untuk forecasting atau prediksi laju alir dari sumur untuk future. Ya, jadi kalau kita mengetahui performa produksi saat ini, kemudian kita punya beberapa parameter seperti B, ini berhubungan dengan kelengkungan dari decline curve, dan decline rate, DI, ini seberapa terjal, seberapa cepat penurunan produksi, dan juga ada Q, ini adalah laju alir mula-mula, dan T ini adalah waktu. Ya, tentu saja produksi dari sumur akan selalu turun. Ya, ini secara natural produksi dari sumur itu pasti akan turun. Nah, cuman ada penurunan yang cepat, ada penurunan yang lambat. Ya, dan juga ada penurunan yang langsung drop lurus gitu, atau kalau kita buat logaritmiknya itu dia langsung lurus produksinya seperti itu, linear setelah kita buat secara log, tapi ada yang produksinya itu turun tapi lebih seperti melengkung. Nanti akan didemonstrasikan supaya lebih kebayang ya. Tapi intinya decline curve analysis ini merupakan salah satu teknik untuk memprediksi laju alir in the future. Ada teknik lain seperti material balance, reservoir simulation, ya tapi memang material balance dan reservoir simulation bisa sebenarnya dilakukan dengan spreadsheet, tapi sedikit lebih complicated atau lumayan lebih complicated dibandingkan decline curve analysis. Decline curve analysis bisa kita buat dengan software yang fancy, tapi bisa juga kita buat dengan spreadsheet yang simple. Oke, nah cepat atau lambatnya sebuah sumur itu berproduksi atau cepat lambatnya produksi dari suatu sumur itu drop, turun, itu diwakilkan atau bergantung kepada apakah dia itu menunjukkan performa exponential decline atau hyperbolic decline dan harmonic decline. Tentu saja baik exponential, hyperbolic, harmonic ini pada dasarnya dipengaruhi oleh karakter dari reservoir di sekitar sumur tersebut. Ya, tapi tidak kita jelaskan di sini teoritiknya di belakang decline curve analysis ini apa sih yang menyebabkannya? Karakter-karakter reservoir apa yang mempengaruhi cepat lambatnya sebuah decline produksi? Itu tidak kita jelaskan di sini. Ya, ini merupakan teknik yang practical, ya tidak terlalu banyak menjelaskan theoretical background-nya, ya, tapi bisa langsung kita pakai secara praktikal. Oke, seperti itu penjelasan basicnya. Sekarang kita langsung saja melakukan praktikalnya dengan sedikit slowly dan meng-highlight step-step dalam Excel-nya. Oke. Pertama, untuk melakukan forecasting, karena di sini kita lihat ada parameter T atau waktu, kita buat di sini pertama, kita ketik aja dengan simple month. Ya, kita bisa mengekspresikan waktu secara day, hari, month, bulan, atau year, tahun, seperti itu. Tapi biasanya kita lebih sering di industri menyatakan laju arir itu per bulan misalnya, ya, supaya lebih comfortable untuk kita menganalisis. Oke, kemudian ada Q, baik QT maupun QI. QI ini I-nya adalah initial, QT itu adalah laju alir per waktunya. Ya. Q pada dasarnya adalah laju alir, atau bisa kita tulis di sini oil rate,
dengan simbol Q dengan satuan barrel oil per day atau saya tulis BOPD. Oke, dan juga biasanya kita bukan cuma tertarik untuk melihat laju alirnya, profil laju alir, tapi juga kumulatifnya, ya, total produksinya. Jadi di sini ditulis oil cum, oil kumulatif, simbolnya biasanya adalah NP dan MBO. Ya, MBO itu dalam industri adalah 1000 barrel of oil. Ya, jadi 1 M itu adalah 1000 ribu, 2 M misalnya ditulis MM itu adalah juta. Ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini supaya nyaman saya buat table, jadi di blok dulu seperti ini dan klik di sini ya. Untuk membuat border, saya pilih all border untuk membuat table. Oke, kemudian dibuat aja misalnya month-nya ke 0 untuk menyatakan inisial, kemudian diketik aja 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian di blok di sini bisa kita tarik sampai ke bawah. Terserah kita mau sampai kapan, tapi dalam forecast kali ini kita akan forecast sampai produksinya paling kecil 10 barrel oil per day. Baru kalau tertarik bisa kita buat ketengahkan ya, kita blok dan kita pilih center. Dan juga bisa kita warnai headernya, kita blok, kemudian kita warnai misalnya warna hijau. Oke, kemudian di sini kita akan buat beberapa parameter utama. Misalnya QI. Oke, kita ketik misalnya 1000 barrel oil per day. Satuannya di sini. Kemudian B, ya, ini adalah kelengkungannya. Pertama kita akan mulai dengan eksponensial. Untuk eksponensial B-nya adalah 0. Dan juga yang perlu kita nyatakan adalah decline rate, DI. Ya, ini untuk menyatakan seberapa cepat produksi kita drop atau decline. Oke, ini bisa kita nyatakan decline per tahun, per hari, per bulan, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskannya atau membuatnya 50%, ya. Di sini dibuat per tahun, per year. Ya, biasanya di industri decline paling sering dinyatakan dalam persen per tahun. Ya, bisa juga per bulan. Kemudian kita juga bisa buat tabel di sini. Kita juga bisa misalnya align right supaya dia lebih dekat ke angkanya. Ya ini sesuai kebutuhan teman-teman saja mana yang lebih nyaman. Tapi tugas Engman di sini sesuai permintaan, sesuai request adalah betul-betul menjelaskan termasuk penggunaan Excel-nya itu sendiri. Kemudian ini karena penting, misalnya saya ingin warnai, oke, yang jadi warna kuning. Oke, kemudian saya ingin mengambil di sini sama dengan 1000. Ya, misalnya seperti itu. Jadi laju alir pertama 1000 diambil dari sini. Saya bisa juga ubah misalnya menjadi 2000. Nanti di sini akan otomatis berubah. 3000 dan seterusnya. Oke, kita kembalikan ke 1000. Oke, kemudian langsung saja untuk laju alir pada waktu T pada bulan pertama, kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. Jadi QI-nya ini adalah 1000, tapi QI ini akan kita pakai terus-menerus. Jadi QI, initial rate, sekarang menjadi konstanta. Ya, tidak pernah berubah. Dan untuk bisa menjadi konstanta, sel ini harus kita tekan F4 di keyboard. Oke, sehingga muncul $2 di sini. Atau bisa juga kita secara manual sama dengan pilih ini dan kita buat aja tanda dolar. Oke, di sini pasang lagi dolar sehingga dia akan terkunci menjadi konstanta. Oke. Kemudian kita kali
eksponensial ya, EXP. Oke. Kemudian kita ikuti saja di sini rumusnya minus DI. DI ini adalah decline rate ya. Oke. Tapi ingat di sini dia akan dipakai berkali-kali sehingga kita harus tekan F4 juga supaya dia menjadi konstanta. Ya. Oke, sebentar. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada T. T ini adalah waktu. Seberapa lama waktu sudah berjalan dari waktu mula-mula. Ya. Dan di sini kalau kita pasang di sel yang ini, berarti ini adalah laju setelah 1 bulan berjalan. Ya. Setelah 1 bulan berjalan. Sehingga bisa kita kali month-nya berapa. Ya, month-nya adalah 1. Di sini bisa kita tutup. Ya. Tapi belum selesai. Di sini decline rate kita nyatakan per bulan. Sementara kita bergerak di sini maksudnya di sini DI decline rate adalah per tahun. Sementara kita akan memforecast kita bergerak per bulan. Sehingga decline rate yang 50% per tahun ini harus kita bagi dulu menjadi 12 supaya menjadi decline rate per month. Ya, bisa juga di sini langsung saja atau saya enter dulu. Bisa juga misalnya kita buat di sini per bukan per year tapi per month. Untuk mengkonversinya gampang sekali, langsung saja sama dengan yang ini kita bagi dengan 12. Sama aja, berarti 4% per bulan. Atau misalnya kita munculkan komanya, di sini kita tekan dan pilih ini, increase decimal 4,17% per bulan. Oke, jadi sama saja. Dan kita juga bisa langsung mengambil ke sini. Ya, saya hapus dulu decline rate, minus sesuai rumus, dan juga pilih yang per month, pasang dolar supaya menjadi konstanta, dan sudah tidak perlu dibagi 12 lagi, karena di sini sudah bisa dibagi 12. Oke, tapi saya kembali ke per tahun karena itu yang lebih sering digunakan di industri. Jadi 50% per tahun, jadikan konstanta dengan tekan F4 dan bagi lagi dengan 12. Oke, jadi kita dapat, tapi biasanya di industri kita tidak terlalu suka terlalu banyak koma, ya, tidak terlalu banyak angka di belakang koma, jadi bisa kita tekan yang ini, decrease decimal. Saya tidak mau melihat ada koma misalnya, jadi seperti ini. Nah, interpretasinya adalah, ya, oke, di sini laju alir di bulan pertama setelah laju mula-mula itu adalah 959 barel oil per day. Jadi mudah ya, kalau kita sudah punya parameter ini dan kita tahu laju alirnya berapa mula-mula, kita punya decline rate, kita punya B faktor, saya bisa memprediksi laju alir di future-nya dengan mudah. Dan karena saya sudah menjadikan QI dan D dan DI DI ini sebagai konstanta, sekarang saya tinggal tekan seperti ini ya. Dan saya tarik aja. Produksi akan turun terus. Nah, di bulan ke-30 produksinya masih 287. Saya bisa seperti ini, saya blok dan saya tarik sampai laju alirnya paling kecil 10 barel. Ya, karena biasanya ini rule of thumb saja ya. Biasanya kalau produksinya sudah 10 barel per day, itu sumur bisa dimatikan karena dianggap tidak ekonomis. Tapi tentu saja ada hitung-hitungannya untuk memastikan laju alir sekian ekonomis atau tidak. Nah, di sini di bulan 112 laju alirnya tinggal 9. Jadi kita akan delete bagian yang ini, di blok, klik kanan, delete. Oke, very easy ya. Dan sekarang kita perlu menghitung kumulatif produksinya. Ya, kumulatif produksinya. Karena kumulatif produksi kita hitung per bulan, jadi dia akan muncul pertama kali di bulan pertama. Ya, di bulan pertama. Jadi cara menghitung kumulatif produksi adalah laju
alir tersebut ya dikali berapa waktu berjalan. Jadi di sini dibilang 1000 barrel oil per day. Jadi kalau 1000 barrel oil per day, 1 bulan kemudian kumulatifnya berapa? Ya tinggal 1000 dikali, misalnya kita ambil average-nya aja per bulan itu 30, ya berarti 30, 1000 dikali 30. Atau dalam hal ini, bulan pertama dikurang bulan ke-0, bulan inisial, dikali 30 ya, untuk jadikan dia jumlah hari. Tapi supaya tidak terlalu banyak angkanya, saya bagi 1000 supaya menjadi 1000 barrel of oil atau MBO. Jadi saya bagi dengan 1000. Nah, jadi 30 ribu barrel oil di bulan pertama kumulatifnya. Nah, gampangnya untuk tahu kumulatif di bulan-bulan berikutnya, ya tinggal kita tarik seperti ini. Salah, mohon maaf. Jadi di sini ya karena ini kumulatif, hati-hati. Karena ini kumulatif, jadi kita harus tambahkan dengan kumulatif sebelumnya. Ya karena kumulatif itu dia akan selalu bertambah ya. Kumulatif sebelumnya adalah ya kumulatif di sel sebelumnya. Jadi saya tambah C2 yang masih 0. Jadi seperti ini. Jadi tinggal saya tarik. Nah, ya. Nah, kalau seperti ini seperti apa? Jadi laju alir atau kumulatif di bulan kedua itu adalah perkalian dari laju alir di bulan pertama, oke, dikali bulan kedua dikurang bulan ke-1, dikali 30, dibagi 1000, ditambah kumulatif dari bulan sebelumnya yaitu 30. Oke, jadi 58,77 sekian. Saya juga ingin decrease desimal. Dan tinggal kita tarik sampai bottom. Oke, jadi total kumulatif produksi setelah 111 bulan adalah 728.000 barrel of oil. Oke, jadi seperti itu, very easy. Dan misalnya kita kan sering lihat ke bawah seperti ini. Saya ingin melihat headernya ya. Saya misalnya lupa kolom B ini apa, kolom C ini apa, kolom A ini apa. Jadi saya ingin melihat headernya. Itu kita bisa kembali ke atas, taruh di sini. Oke, kursor kita taruh di sini. View, free span. Oke, jadi yang bagian atas akan terkunci sehingga kalau kita ke bawah dia akan selalu muncul kelihatan. Oke, jadi seperti itu untuk tabulasinya, tabulasi produksinya. Jadi kita sudah berhasil membuat forecast produksinya, sekarang tinggal kita buat grafiknya ya. Karena ini merupakan salah satu yang penting juga dalam merepresentasikan profil produksi. Dan teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan Excel, pasti perlu juga untuk belajar bagaimana membuat grafik ya. By the way, ketika di industri, bukan saja pengetahuan software yang penting untuk teman-teman punya, tapi penguasaan Excel juga. Oke, untuk membuat grafik kita pergi ke Insert. Kurvanya yang cocok untuk profil produksi adalah yang ini, scatter, dan misalnya kita pilih yang ini, atau yang ini saja, scatter ya. Oke, kemudian kita klik kanan, select data, tekan add, series name misalnya oil production. Nah, sekarang sumbu X atau sumbu horizontalnya apa? Misalnya month, waktu. Tinggal tekan di sini aja. Kemudian saya tekan shift atau control shift, kemudian panah ke bawah. Oke, jadi langsung ke bottom 111. Kemudian saya juga pindah ke sumbu Y. Nah, sekarang saya akan mengambil datanya, tapi saya nggak akan tekan Ctrl Shift, tapi manual saja. Saya pertama tekan yang ini, dan saya bergerak ke atas secara manual. Saya blok. Oke, jadi sudah cocok ya.
eksponensial A2 sampai A113, series Y-nya eksponensial B2 sampai B113. Klik OK. Oke, nah sudah kelihatan ya kurva produksinya. Mudah sekali. Oke, kemudian kita buat title-nya untuk axis. Ya, tekan yang ini. Ya, pertama disentuh, muncul tanda plus, tekan chart element, axis title. Nah, nanti akan muncul axis title untuk sumbu horizontal, misalnya month, ya, bulan keberapa. Dan juga untuk sumbu vertikalnya adalah oil rate atau satuannya BOPD. Very easy. Kemudian kalau teman-teman ingin mengubah warna dari tulisannya karena ini masih abu-abu, tinggal ditekan aja, pilih warna hitam. Oke, dan ini masih laju alirnya saja, dan biasanya kita bisa copy juga dan paste di sini sama persis, tapi biasanya eksponensial ini direpresentasikan dengan kurva semilog. Oke, jadi kalau semilog, saya klik kanan di sini. Pertama ini yang original adalah koordinat linear ya. Sekarang saya buat menjadi logaritmik. Untuk vertikalnya saya sentuh sumbu Y, klik kanan, format axis, dan pilih logarithmic scale. Nah, karena sudah dijadikan logarithmic scale dan kita punya exponential decline, pasti akan kita dapatkan profil linear seperti ini, garis lurus. Ini membuktikan bahwa dia adalah atau dia menunjukkan exponential decline. Oke, terakhir saya juga copy dan saya ingin menambahkan satu profil lagi yaitu cumulative production. Tapi saya akan buat dua sumbu vertikal. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cukup mudah, klik kanan, select data lagi, add lagi. Jadi saya tulis di sini cumulative oil. Series X-nya sama bulan, ya. Control Shift bawah, pindah. Pindah juga bisa tekan tab, hapus yang ini. Kemudian kita tarik aja ini manual. Bisa juga tekan Control Shift ya. Klik OK. Nah, dia akan seperti ini. Ya. Tapi kalau seperti ini berarti kita mengacu kepada satu sumbu vertikal yang sama. Misalnya saya ingin memisahkan atau membedakan sumbu vertikalnya, saya tinggal tekan yang ini, klik kanan, format data series, dan pilih secondary axis. Saya buat dua sumbu Y. Nah, dia akan punya sumbu Y-nya sendiri, tapi di sini belum ada title-nya, jadi kita bisa sentuh lagi, muncul tanda plus, klik, add titles, tekan panah, dan pilih secondary vertical. Sehingga muncul title untuk sumbu vertikal yang kedua. Di sini kita bisa tinggal ketik oil cum MBO. Very, very easy. Ya, kita juga bisa membesarkan. Kalau mau membesarkan tinggal sentuh, tinggal kita expand. Kalau huruf-hurufnya dianggap terlalu kecil, bisa juga tinggal kita sentuh dan 10-nya kita ganti menjadi 12 misalnya. Title-nya juga kita bisa tebalkan, sentuh yang ini, klik bold atau B. Dan kita juga bisa mengubah warna dari sini. Misalnya oil production itu kita ubah menjadi warna hijau. Klik kanan di sini. Oke, kita bisa format data series. Pilih yang ini. Kemudian marker. Dan di sini automatic tinggal kita pilih hijau. Itu untuk border dan untuk fill-nya juga kita ganti hijau. Sama juga tinggal kita sentuh yang kumulatif, yang berwarna coklat atau oranye, tinggal kita ganti menjadi merah misalnya.
Very easy. Kalau teman-teman tidak suka titik-titik, bisa juga kita copy misalnya. Oke, kita tekan 2 kali sampai muncul change chart type. Tekan, kita bisa ganti dia menjadi misalnya pilih scatter ya, scatter. Kita bisa ganti dia menjadi garis dan titik-titik atau hanya garis saja misalnya seperti ini. Hanya garis saja. Nah, dia akan menjadi garis. Tapi dia akan kembali ke settingan semula ya, hanya ada satu kurva atau hanya satu sumbu vertikal dan hanya ada warna mula-mulanya adalah biru dan coklat. Nah, ini harus kita edit kembali. Sama aja tinggal klik kanan. Sekarang kita pilih outline karena dia garis, jadi outline hijau, outline merah, klik kanan format data series secondary axis dan tekan plus panah secondary vertical. Langsung kita buat oil comb satuannya MBO. Oke, dan juga kita tebalkan. Dan teman-teman lihat di sini ada garis-garis, ada yang suka menunjukkan itu, ada yang tidak suka. Kalau tidak suka tinggal kita sentuh, kita delete. Very easy. Oke, jadi seperti itu, basic sekali. Semoga bermanfaat bagaimana teknik pembuatan dengan exponential decline. Untuk berikutnya kita akan membuat skenario dengan hyperbolic decline. Oke. Jadi kita akan pindah ke hyperbolic decline setelah kita menyelesaikan exponential decline. Oke, sekarang untuk hyperbolic supaya tidak mulai dari nol, kita klik kanan ini, move or copy, centang create copy dan sentuh di move to end ini misalnya, klik OK, muncul eksponensial 2, jadi ini betul-betul pure copy dari sheet sebelumnya. Ini tinggal kita double klik, kita rename menjadi hyperbolic. Dan hyperbolic di sini kita tetap pertahankan laju alirnya 1000, tapi lihat untuk B faktornya itu adalah 0 di antara 0 sampai 1. Jadi between 0 dan 1. Misalnya kita buat saja B-nya 0,5. Decline rate tetap kita pertahankan 50% per tahun, tapi dapat dilihat di sini sekarang formulanya berbeda. Formula untuk perhitungan laju alir persatuan waktunya berubah, tapi kumulatifnya tidak berubah. Jadi very simple, yang kita harus ubah hanyalah rumus di sini. Ya, kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu semuanya. Oke, ya, kita lihat grafik-grafik kita udah pada hilangan semua. Doesn't matter, it's okay. Sekarang kita buat rumusnya. Jadi, rumusnya QT adalah QI. QI-nya adalah 1000. Ini tetap konstanta, jadi kita tekan F4. Dibagi, buka kurung, 1 plus. Dilihat di sini, B faktornya adalah 0,5. Ini konstanta. Ya, jadi kita harus tekan F4. Dikali decline rate DI 50%, konstanta juga, tekan F4. Tapi ini per tahun, jadi jangan lupa dibagi 12. Kemudian dikali waktu. Waktunya adalah 1 dikurang, ya, 1 dikurang T mula-mula. T mula-mula adalah 0 dan T mula-mula adalah konstanta sehingga harus kita tekan F4. Oke. Kemudian tutup kurung, pangkat, supaya nyaman, pangkat buka kurung 1 dibagi B faktor yaitu 0,5. Jangan lupa didolarin lagi supaya menjadi konstanta. Close. Tutup. Oke, we found a typo. Jadi ada typo, tapi nanti Excel akan mengubah dia secara otomatis. Oke, sebelumnya sepertinya ada kesalahan. Kita cek dulu.
Oke. Nah, jadi di sini DI, T-nya ini, oke, tinggal sebentar. Oke, QI, DI, A3. Oke, jadi di sini ada sedikit kesalahan. Oke, jadi untuk T-nya, T-nya adalah 1 dikurang atau bulan kesekian dikurang bulan mula-mula. Bulan mula-mula adalah bulan ke-0 ya. Jadi bisa kita ubah sedikit, buka kurung, bulan kesekian dikurang bulan mula-mula. Dolar F4, tutup kurung lagi. Oke, kemudian kita tinggal double klik. Oke, jadi hanya sedikit minor revision saja ya. Jadi misalnya kalau kita tekan laju alir di bulan kelima, ya, kita lihat laju alir mula-mula B2 1000 dikali eksponensial EXP buka kurung minus laju alir decline rate maksudnya 50% dibagi 12 dikali T. T-nya apa? T-nya adalah bulan kelima dikurang bulan mula-mula yaitu bulan ke-0. Artinya waktu yang sudah berjalan adalah 5 months, 5 bulan. Ya, jadi pastikan acuan waktu mula-mulanya juga jelas. Sehingga profil yang kita dapatkan adalah seperti ini. Oke? Ya. Oke. Ya. Sekali lagi jangan lupa decline rate yang kita pakai di sini masih per tahun, jadi harus kita bagi 12. Oke, sekarang hyperbolic. Kita sudah dapat laju alir di bulan pertama 980. Berbeda dengan eksponensial. Eksponensial bulan pertama dia sudah drop sampai 959. Hyperbolic bulan pertama masih 980. Artinya, eksponensial lebih terjal penurunan produksinya dibandingkan hyperbolic. Nah, sekarang tinggal kita tarik saja. Bisa kita klik double klik di sini, bisa kita tarik secara manual. Kemudian double klik juga boleh. Dapatlah kita hasilnya seperti ini. Oke. Ya, untuk pengecekan lagi misalnya di sini bulan ke-10 laju alir mula-mula dibagi 1 plus 0,5 ya 0,5 dikali decline rate-nya 50% dibagi 12 dikali waktunya, waktu yang sudah berjalan. Waktu yang sudah berjalan adalah 10 bulan, jadi sebulan ke-10 dikurang bulan ke-0. Oke, mungkin di sini kita tambah lagi dalam kurung supaya lebih jelas. Nah, menjadi seperti ini ya. Kemudian, atau mungkin dari sini saja. Ini saya bersihkan dulu. Dibagi, buka kurung, 1 plus B-nya, ya, tekan F4 supaya menjadi konstanta, dikali decline rate-nya, tekan F4 supaya menjadi konstanta, dibagi 12, dikali, buka kurung, bulan kesekian dikurang bulan mula-mula, yaitu bulan ke-0, F4 jadikan dia konstanta, tutup kurung, nah tutup kurung lagi, supaya selesai satu tutup kurung yang ini. Kemudian kita pangkat, buka kurung, 1 dibagi yang ini. F4 supaya menjadi konstanta, tutup kurung, kemudian kita buat lagi satu kurung supaya bagian penyebut menjadi satu bagian.
Oke, sedikit revisi, jadi bukan 980 tapi 960 ya. Makanya harus hati-hati terutama dalam hal memakai tanda kurung ya. Kemudian tinggal kita double klik. Oke, jadi seperti ini. Ya, profil produksi dengan hyperbolic decline. Baik dengan linear scale atau semi-log scale ya. Dan juga seperti ini untuk oil rate dan oil kumulatif dengan dua style, baik dengan scatter dot seperti ini maupun dengan line. Oke, sangat gampang ya. Kemudian terakhir kita copy, klik kanan, move or copy, create copy, move to end, kita dapat kopinya dan sekarang kita ganti menjadi harmonic. Ini skenario yang terakhir. Untuk harmonic, B-nya sama dengan 1. Tinggal diubah aja menjadi 1. Dan very easy. Ya, kalau teman-teman lihat, rumus hyperbolik ini adalah yang paling general. Ya, yang paling general. Ya, kalau misalnya B-nya sama dengan 1, ya, di sini kan 0 sampai 1 ya. Jadi between 0 dengan 1 itu hyperbolik. Tapi kalau B-nya sama dengan 1, kita pakai rumus yang ini, maka langsung kita masukkan angka 1, kita dapat rumus yang lebih sederhana, yang bawah, yang harmonik. Tapi basically rumus ini sama dengan rumus ini. Rumus ini bentuk paling general, sementara rumus yang atas dan rumus yang bawah adalah rumus penyederhanaan dengan memasukkan angka B1 atau B sama dengan 0. Oke, jadi secara otomatis langsung kita dapatkan hasilnya untuk harmonik dengan memasukkan B sama dengan 1. Jangan lupa kita pertahankan QI, initial flow rate, dan juga decline rate. Nah, di sini untuk membuktikan harmonic decline, kita bisa juga klik kanan di sini untuk sumbu horizontalnya, kita jadikan logaritmik juga. Nah, atau mungkin lebih bagusnya adalah oke, di sini kita coba Ctrl C, Ctrl ya, copy and then Ctrl V untuk paste. Kita coba klik kanan, format axis, logarithmic scale. Oke, negative or zero value cannot be plotted ya, karena angka 0 tidak bisa diplot dalam bentuk logarithmic, atau negatif ya, negatif, dan zero value, angka 0 tidak bisa diplot dalam kurva atau plot logarithmic. Only positive value yang bisa diinterpretasi ke dalam logarithmic scale. Jadi tidak apa-apa, klik OK. Nah, bukti bahwa kita punya harmonic decline adalah kita akan mendapatkan tren linear seperti ini. Dan ini sudah kelihatan ya. Untuk kita buktikan, kita pilih insert, kita coba gambar, shapes, ambil line ini, dan kita coba aja buat garis. Garis ini pasti linear ya. Kita buat aja seperti ini, dan kita coba tebalkan shape outline. Jadi dengan mencoba-coba seperti ini, kita juga sedikit membuka fitur-fitur di spreadsheet atau di Excel ini, sehingga bisa membantu teman-teman belajar. Weight, kita pertebal menjadi misalnya 2/4, kita ubah warnanya menjadi merah supaya jelas. Kemudian kita cocokkan di sini. Benar nggak dia membentuk pola linear? Yep, terlihat ya bahwa dia menunjukkan tren linear sehingga terbukti bahwa memang sumur ini mengikuti pola atau mengikuti harmonic decline. Oke, jadi seperti itu. Coba kita tes lagi apakah udah benar semuanya. Atau ya sedikit menguji saja, kita coba insert kolom baru ya. Tekan di sini, klik kanan, insert, Ctrl C. Nah, yang kiri ini kita buat dengan rumus yang ini ya. Dengan rumus hyperbolik dengan catatan B sama dengan 1. Sekarang saya langsung membuat seperti ini.
Ya, saya buat seperti ini. Jadi kalau kita lihat rumusnya, QI 1000, kita tekan dolar, karena dia konstanta, F4, dibagi 1 plus decline rate 50%, tekan F4 karena dia konstanta, dibagi 12. Oke, mohon maaf bukan di sini ya. Kesalahan teknis. Nah, di sini yang ini QI F4 dikali atau langsung dibagi 1 plus decline rate 50% F4 dibagi 12 dikali bulan bulan kesekian dikurang bulan inisial atau bulan ke-0 F4. Tutup kurung lagi. Ya, sama ya 960, tinggal saya double klik, pasti sama persis. Ya. Nah, untuk menguji saja bagaimana kalau kita buat kurva log-log ya, ini logaritmik, sumbu Y, sumbu X juga logaritmik. Bagaimana kalau kita buat log-log untuk hyperbolik? Apa yang terjadi? Saya Ctrl C, kayak saya copy dan saya paste di sini. Oke, kita buat klik kanan, format axis, logaritmik. Ya, dia cenderung menunjukkan juga di sini ada tren linearnya. Dan kalau eksponensial kita lihat. Ya, sangat melengkungnya kelihatan. Ya. Dan kalau saya coba Ctrl C di sini, Ctrl V, agak susah membuat tren saya maximize, agak susah kita membuat tren linearnya karena dia akan selalu melengkung. Ya. Mungkin kita bisa sedikit memaksakan di sini seperti linear ya. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, di sini pun dia mau melengkung lagi. Jadi sangat sulit mendapatkan tren linear untuk pure eksponensial. Ya, jadi itu salah satu pembuktian di mana dengan harmonik, kalau kita punya log-log, dia akan memberikan tren linear yang cukup jelas seperti ini. Oke, sekarang exercise terakhir adalah kita membandingkan seperti apa kurva ketiganya. Saya akan pinjam eksponensial di sini ya, saya copy, saya tambah di sini new sheet, saya rename menjadi comparison, atau mungkin compare. Saya Ctrl V, saya paste di sini. Saya ingin memutihkan semuanya supaya lebih nyaman buat saya. Menjadi putih atau menjadi abu-abu. Saya mau sedikit ekspansi. Oke. Kemudian saya buat di sini Ctrl B untuk bold, oil rate juga. Oke, kemudian langsung saja klik kanan, select data. Kemudian kita rename sedikit aja di sini, edit menjadi eksponensial. Nah, saya mau buat namanya hyperbolik supaya membandingkan. Sumbu X-nya kita ambil dari sheet hyperbolik. Sumbu X-nya adalah month. Oke, dan sumbu Y-nya adalah oil rate. Klik OK dulu. Nah, kelihatan. Ya, kelihatan bahwa kita buat dulu legend-nya ya. Tekan plot plus munculkan legend di sini ya, legend. Nanti akan kelihatan eksponensial dan hyperbolik. Dan tambahkan aja lagi sekalian harmonik. Ambil dari sheet harmonik. Ya, sumbu X-nya adalah month. Sumbu Y-nya adalah oil rate dari harmonik.
Nah, kelihatan banget. Kemudian misalnya saya lebih suka membuatnya menjadi garis saja ya, jadi tidak titik-titik. Charts type saya pilih menjadi scatter with smooth lines, sehingga mereka menjadi garis. Dan saya lebih suka ini yang paling pesimistik saya warnai merah, yang middle base saya warnai hijau, dan yang paling optimistik harmonik saya jadikan biru misalnya. Oke, kemudian ya saya bisa juga format data series, pilih yang ini, pilih line sekarang karena kita sudah punya garis ya, bukan marker. Kalau marker itu yang titik-titik. Nah, di sini tinggal kita tebelin misalnya width. Nah, dia menjadi tebal misalnya 3 poin. Yang ini juga bisa kita tebalin menjadi 3 poin supaya lebih enak kelihatan misalnya. Atau ada juga yang lebih suka misalnya yang ini kita jadikan putus-putus misalnya dash type menjadi seperti ini. Yang bawah continue, yang ini misalnya kita jadikan titik-titik kecil. Boleh juga. Ya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang eksponensial ini paling konservatif atau ada yang bilang paling pesimistik. Ya, paling kecil forecast produksinya. Kemudian di tengah-tengah adalah hyperbolic dan harmonic paling optimistis. Hyperbolic kalau misalnya let's say kita ganti saja harmonic hyperbolicnya menjadi B sama dengan satu. Harusnya nanti di comparison dia akan perfectly the same dengan harmonic. Ya, ya kan? Langsung dia sama persis dengan harmonic. Dan juga kalau kita jadikan B sama dengan nol, dia akan menjadi sama persis dengan eksponensial. Oke. Ya, sebenarnya tidak tidak bisa sama persis karena nanti ada 1/0 ini yang akan membingungkan dia ya. Ya, 1/0. Jadi misalnya ya secara matematik atau secara kalkulus bisa dibuat sebenarnya, tapi untuk mengapproach mendekati nol kita buat aja 0,000 misalnya seperti ini. Compare, ya dia akan bisa dibilang sama persis dengan eksponensial karena sekarang decline rate-nya sangat kecil mendekati nol. Kita kembalikan ke 0,5 atau 0,1 dulu, jadi seperti ini. 0,25 menjadi seperti ini. 0,75 harusnya dia lebih dekat ke harmonik. Tuh. Dan kalau kita kembalikan ke original, jadi seperti ini. Ya. Oke, jadi seperti itu. Apalagi yang bisa kita share buat Sobat Engman di sini untuk belajar decline curve analysis dan juga Excel. Nah, di sini ya. Di sini kita berhenti di bulan ke 111. Karena dibilang pada bulan 111 laju alirnya tinggal 10. Hyperbolic kalau kita cek bulan 111 produksinya masih 91. Jadi ini boleh kita tarik lagi ke bawah sampai laju alirnya 10. Boleh. Nah, masih lama ya. Masih lama sekali. Inilah kalau sumur menunjukkan performa hyperbolik. Nah, lama sekali sumurnya habis produksinya. Nah, di sini butuh 444 bulan. Jadi ini pun boleh kita ekstensi ya. Di sini kita cek select data, hyperbolic. Nah, ini dia tidak sampai baris 113. Dia akan habis di baris 444. Jadi tinggal kita buat aja di sini 444. Ini juga sampai 444. Nah, jadi sebenarnya produksinya hyperbolik masih panjang. Sementara yang eksponensial sumurnya sudah mati duluan. Harmoniknya bisa lebih panjang lagi ya. Kita tarik saja di sini ya sampai produksinya 10. Nah, masih
Panjang sekali. Tuh, 800 bulan. Oke. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini bulan ke 2500. Jadi kalau mau tahu ini tahun ke berapa, ya tinggal dibagi aja 12 bulan. Tuh, sumurnya bisa produce sampai 200 tahun. Luar biasa kan? Jadi kalau ini pun bisa nih kita klik kanan, harmonik, kita edit, ya dia langsung pindah ke sheet yang ini. Tinggal kita pindah aja ke 2504. Tuh, seperti itu. Kita juga bisa buat nih format axis, kita jadikan logaritmik. Nah, kalau tertarik logaritmiknya, atau bisa juga kita buat log-log. Sumbu Y logaritmik, sumbu X logaritmik. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti itu kita pastikan lagi apakah ada kesalahan rumus. Karena kok kelihatannya sumurnya berproduksi lama sekali. Harusnya tidak ada persamaan, tidak ada perubahan atau kesalahan rumus karena semuanya sudah kita pasang tanda dolar untuk menjadi konstanta. Oke, kalau ada kesalahan tinggal silakan beri komen. Siapa tahu ada typo rumus di sini. Tapi hasil kita so far adalah seperti ini. Ini untuk log-log plot, dan kalau kita mau jadikan linear plot, akan jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau mungkin aduh kejauhan sampai sekian ribu tahun misalnya atau sekian ribu bulan, ya udah kita boleh format axis. Kita pengen lihat sampai misalnya 100 bulan aja atau 120 bulan. Bisa kita buat seperti ini, ya. Jadi mulai dari 1000 barel oil per day turun terus sesuai decline rate dan B faktor masing-masing. Oke, kalau kelihatan di sini tidak terlalu banyak berguna lagi, boleh juga kita tekan ribbon display option, kita tutup menjadi seperti ini, auto hide ribbon, supaya kita punya view yang lebih luas. Oke, jadi seperti itu pembelajaran basic dan practical untuk decline curve analysis untuk membuat exponential decline, hyperbolic decline, harmonic decline, dan komparasinya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.